Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Nah, di sini saya akan mereview materi terkait hukum pidana lanjutan yang sudah disampaikan oleh Profesor Ibu Hajah Heni Nuraini SHMH. Nah, di pertemuan ke-11 ini masih memasuki bab ke-4 mengenai residif. Nah, kita langsung saja, di mana residif itu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, ada kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Nah, kelompok jenis kejahatan termasuk adalah yang pertama, ada kelompok jenis kejahatan pada pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Yang kedua, ada kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, yaitu misalnya penyerangan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ada kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan presiden, penghinaan kepala negara, atau penghinaan maupun penahanan terhadap penguasa atau badan umum. Nah, berdasarkan contoh-contoh di contoh-contoh tadi, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Nah, dengan demikian, maka sistem KUHP tidak semuanya kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberat pidana. Nah, antara kejahatan yang kemudian diulangi dengan kejahatan terdahulu, sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa penjadaan tetap dan putusan hakim yang tidak berupa penetapan atau basicking. Nah, yang ketiga, ada pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Nah, yang keempat, ada ketika melakukan pengulangan tindak pidana tengah waktunya belum lewat dari 5 tahun, kemudian belum lewat tengah waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Nah, di sini ada residip pelanggaran. Nah, diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang berupa alasan pemberatan. Pertama, ada pasal 489 mengenai kenakalan terhadap orang atau barang. Kemudian ada pasal 492 mabuk di muka umum, mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Kemudian ada pasal 495, yaitu memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang. Kemudian ada pasal 501, menjual makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak yang sakit atau mati. Kemudian ada pasal 502, melakukan pencaharian tanpa ada keharusan, kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Kemudian ada pasal 516 mengenai penguasa tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register kepada penjabat yang meminta. Kemudian ada pasal 517, yaitu membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Kemudian pada pasal 530, petugas agama yang melakukan. Nah, kemudian ada pasal 541, menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Kemudian ada pasal 544, mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Kemudian ada pasal 549, melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Dan terakhir ada pasal 549, membiarkan ternak berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat residip pelanggaran. Yang pertama, ada pelanggaran yang dilakukan harus sama jenis dengan pelanggaran terdahulu. Kemudian yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemindanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketika ada tenggang waktu pengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemindanaan. Nah, kemudian ada residip di luar KUHP. Yang pertama, ada residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika. Untuk pengulangannya itu umumnya mendapat beberapa pemberatan. Apabila sanksi pidana berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah 1/3. Kemudian ada sanksi pidana berupa denda, maka pemberatannya dikali 2.
Nah, kedua ada sisi pelanggaran di luar KUHP. Pertama ada tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada 1 tahun, ada 2 tahun, kemudian pemberatan ditambah separuh sepertiga. Sekian reviewan materi hukum pidana lanjutan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.